adik-adik mahasiswa ini yang saya lihat belum berubah, masih mencamakan persepsinya tentang situasi zaman dahulu dengan situasi sekarang. Jelas berbeda loh, rezim Orde Baru dengan rezim yang sekarang ini jauh sekali berbedanya. Ya kan? Itu juga yang harus adik-adik mahasiswa ini harus jangan selalu terobsesi oleh cerita-cerita lama di zaman waktu itu, sehingga kemudian kalau demo, kalau nggak ribut sama polisi nggak benar, kalau nggak bakar ban nggak benar, kalau tidak nyandra tangki tidak benar, kalau tidak nyandra kontainer tidak benar, kalau nggak tutup tol, kalau tidak tutup tol nggak benar. Memang ini juga menjadi tantangan buat kita ke depan, barangkali masukan buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan semua yang ada di Jakarta, masyarakatnya juga. Kan kantor DPR kita ini tidak didesain untuk demo. Betul. Di situ ada gedung, di depannya langsung ada jalan. Berbeda kan dengan Trafalgar Square, Tahrir Square. Ada lapangan dulu. Memang ada lapangan Taman Demokrasi. Makanya saya mengusulkan itu kepada DPR RI. Mungkin bisa secepatnya dibuat Taman Demokrasi di samping DPR itu. Jangan biarkan adik-adik mahasiswa demo di tengah jalan. Jadi kalau macet ya karena memang nggak ada tempatnya. Jadi memang itu juga harus ada resetting environmental. Sebenarnya sama Pak Kapolda pengen hadir ke setiap kampus untuk bertemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa, akhirnya apa yang mahasiswa pengen. Sebenarnya itu sama dengan kayak pendemo ditemui langsung. Kita tunggu program Polda Metro Jaya dengan mahasiswa Jakarta Raya. Iya, siap. Kita siap datang segera setelah Lebaran. Kita siap nunggu dan kita siap nyambut. Sobat Fobi, hari ini sangat spesial karena edisi khusus Filosofi Robi kita akan ngobrol bareng dengan bintang tamu yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Pak Kapolda Fadil Imran. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Dan juga ada dua teman mahasiswa, Mas Irul dan Mas Billy. Sobat Fobi, jadi sekitar 8 tahun yang lalu lah kira-kira, ketika saya masih jadi dosen di kampus, saya tuh suka dengar selentingan, ada satu mahasiswa S3 hebat, yang juga seorang polisi. Yang saya dengar ceritanya, cerita romantis gitu, bagaimana beliau ini masih menjabat dinas aktif di kepolisian, Kapolres kalau nggak salah di Jakarta Barat, harus nyetir sendiri, belum ada tol waktu itu, ke kampus di Depok. Dan juga kadang harus pakai mobil patroli supaya bisa datang ke kelas tepat waktu. Nah, tokoh atau sosok yang menarik ini juga akhirnya menyelesaikan S3 doktoralnya di Kriminologi UI. Saya sudah lama tidak mendengar dari beliau, meskipun kalau lihat media ada saja prestasi beliau. Terakhir, saya mendengar beliau pada saat beliau sudah menjabat Kapolda Metro Jaya. Dengan gebrakannya yang menurut saya cukup menarik, yaitu ketika membuat ekosistem street racing. Kenapa menarik? Karena biasanya street racing ini dianggap sebagai masalah. Oleh beliau, masalah ini difasilitasi justru menjadi sebuah atraksi solusi publik, menjadi ekosistem street racing. Jadi sebagai Kapolda sudah pasti urusan lapangan jagonya ya Bang Fadil ini. Tapi yang saya tahu juga, beliau juga mahir dalam membuat abstraksi hal-hal yang konseptual. Nah, karena itu saya akan mengajak beliau untuk bicara hari ini. Sobat Fobi, di media massa dan di media sosial beberapa hari terakhir ini didominasi oleh berita demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa ini bagian yang sangat penting dari demokrasi pastinya, tapi juga sering juga berujung jadi kericuhan. Nah, ini yang saya bahas sekarang ini. Demonstrasi mahasiswa itu sebuah keharusan, harus ada. Kalau kita klaim negara kita demokratis, harus ada demonstrasi mahasiswa, nggak bisa nggak ada. Tetapi demonstrasi mahasiswa ini tentu ada cara-caranya, ada tekniknya supaya efektif, tujuan tercapai, tapi juga supaya aman. Bahkan kalau kita lihat, demonstrasi yang berhasil mencapai tujuannya, misalnya demonstrasi mendukung Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual atau PKS, itu cenderung berjalan damai dan berhasil. Demonstrasi yang berujung ricuh justru cenderung tidak berhasil, seperti pernah demonstrasi menjawab undang-undang KPK pada saat itu. Ini yang kita bahas. Kenapa demonstrasi ini penting dan bagaimana cara melakukannya supaya semuanya publik mengambil manfaat dari demonstrasi ini.
Dan juga pelaku utama demonstrasi mahasiswa ini biasanya dari dulu sejak Republik ini berdiri sampai sekarang selalu mahasiswa. Begitu tradisinya. Nah, daripada saya bicara masa lalu saya pernah mahasiswa dulu demo gimana, kayaknya udah jadul, ketinggalan zaman. Mending saya bicara langsung sama mahasiswa abad 21. Nah, di sini ada teman-teman dari satu ada Mas Irul dari PMII. Dan juga kita ada Mas Billy dari PMKRI yang akan juga memberikan perspektif mengenai demonstrasi mahasiswa ini. Pak Kapolda, ini kita langsung aja yang lagi hangat. Demonstrasi 11 April kemarin. Saya lihat Pak Kapolda turun langsung di jalan. Baik, terima kasih Kang Robi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir, berdiskusi, berbincang-bincang di Filosofi Robi. Sebuah tontonan yang menarik yang sering juga saya tonton. Ini. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi begini, unjuk rasa yang diusung oleh adik-adik mahasiswa dari awal oleh yang menamakan dirinya BEM Si Rakyat Bangkit di bawah pimpinan Saudara Kaharudin, itu memang sudah mengusung beberapa hal. Yang pertama soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua terkait dengan isu-isu ekonomi seperti kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM. Namun di sisi lain sebenarnya kita sudah mengidentifikasi bahwa ada kelompok-kelompok yang memang dari awal itu sudah tidak menghendaki demo ini berjalan dengan damai dan lancar. Kenapa? Karena yang diusung pun sudah keluar dari isu-isu tersebut. Seperti apa misalnya? Seperti adanya isu soal tindakan-tindakan represif, isu soal oligarki yang belum tentu ada kebenarannya dan sebagainya. Dan ini memang mereka rutin melakukan demonstrasi di DKI Jakarta. Nah, kelompok ini ya yang menurut saya kalau tidak adik-adik mahasiswa tidak pintar menghadapinya, akan terjadi pergeseran nantinya. Nah, benar saja ternyata pada hari H tanggal 11 April kejadian itu betul-betul terjadi betul. Nah, di tengah-tengah mahasiswa menyampaikan tuntutannya dengan orasi dan kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPR RI berikut Bapak Kapolri, sebenarnya mekanisme penyampaian pendapatnya itu sudah selesai karena memang dari awal ada pihak ketiga yang memang berniat untuk membuat suasana menjadi chaos dan kemudian meluas mengganggu keamanan ibu kota dan selanjutnya berharap lebih jauh untuk membuat lemah dan terjadi degradasi terhadap kepercayaan terhadap pemerintah. Ini dimanfaatkan. Nah, apa persoalannya? Yang pertama saya lihat bahwa adik-adik mahasiswa ini tidak konsisten dan tidak memahami tentang roh filsafat penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Seperti Kang Robi ketahui, undang-undang ini merupakan buah reformasi. Dia lahir setelah reformasi. Dia lahir setelah zaman di mana orang sulit untuk menyampaikan pendapat dengan secara damai. Oleh sebab itu asas, kewajiban, hak dan sebagainya diatur dengan baik. Contoh yang paling sederhana misalnya harus melakukan pemberitahuan. Nah ini banyak demonstrasi, nanti bisa ditanya sama adik-adik mahasiswa yang menyepelekan soal hal ini. Padahal sebenarnya pemberitahuan ini sangat penting, Kang Robi. Kenapa? Dengan dia memberitahu kita bisa tahu siapa peserta, siapa pimpinannya, penanggung jawab. Ya, penanggung jawabnya. Kemudian dalam undang-undang itu juga secara detail disebutkan setiap 100 orang masa pengunjuk rasa itu harus ada korlapnya 3 orang. 100 orang 3 orang. Orang. Itu udah jelas di aturan. Udah jelas di undang-undangnya. Di undang-undang. Di undang-undang udah jelas. Nah, dan di situ juga diatur bahwa ketika pengunjuk rasa yang akan berdemonstrasi sudah memberitahukan secara tertulis kewajiban bagi polisi untuk apa? Satu, melayani. Melayani apa?
melayani agar unjuk rasa itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan timeline agendanya mahasiswa ini. Yang kedua harus mengamankan, Jadi sebenarnya keuntungan besar sebenarnya dengan melaksanakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Bahkan polisi wajib mengkomunikasikan dengan objek yang dituju supaya di sana mempersiapkan perwakilan. Nah, bayangkan misalnya kalau yang demo 5.000 diberitahu hanya 350 seperti kemarin. BMC memberitahu ke kita hanya 350. Ternyata yang datang 3.000 orang kemarin dari berbagai simpul-simpul perguruan tinggi. Dan bayangkan lagi ternyata banyak penumpang gelap. Nah itu sebelum kita lanjut Pak Kapolda, saya ingin Pak Kapolda bisa berikan gambaran apa yang terjadi kalau misalnya aturan yang sudah jelas ini dilanggar. Saya dengar juga kan ada anggota polisi yang jadi korban, mungkin itu Bapak, dan mereka itu dan terbukti pelakunya bukan mahasiswa, sama sekali pun. Mereka ini penyusup. Nah, bagaimana Pak Kapolda mengidentifikasi penyusup ini dan bisa menceritakannya? Apa yang terjadi jika aturan tersebut tidak diikuti? Nah, ekses dari kejadian apabila aturan berdemonstrasi ini tidak diikuti pasti ada. Yang pasti satu, pasti macet. Pasti macet tuh jalan. Pasti macet karena tidak memberitahu. Kalau dia ngasih tahu, pasti kita kawal. Nggak macet ya? Nggak macet pasti. Bisa buka di rumah? Iya, bisa buka di rumah kita itu. Sederhana itu. Gampang ya? Iya, pasti macet. Yang kedua, dengan dia berdemonstrasi tanpa pemberitahuan, kemudian objek yang dilalui itu pasti juga terganggu. Orang yang dagang jadi tadinya harus masih berdagang, kemudian ketakutan dia bubar. Yang berikutnya lagi, begitu sampai di lokasi, ini yang paling bahaya. Seperti yang saya katakan, bahwa ada kelompok lain yang memang menghendaki agar agenda mahasiswa ini yang mewakili suara rakyat, yang mewakili suara demokrasi, kelompok akademisi ini tidak tercapai. Itu yang paling fatal. Apa misalnya? Polisi ada yang terluka, ada korban, baik dari pihak mahasiswa maupun dari pihak polisi. Saya juga ini kena lempar batu ini. Ini pas 11 April kemarin ya? Pas tanggal 11 April nih. Bukan ini. Kelihatan ya kamera ya? Nggak apa-apa sih, udah biasa. Dulu waktu saya Kapolsek Tanah Abang juga kena lempar di kepala saya, dijahit. Nah, Pak Kapolda turun nggak bawa apa-apa ya? Nggak bawa apa-apa. Terus apa yang mesti ditakutkan dengan polisi sekarang kalau Anda berunjuk rasa? Saya selalu bilang sama adik-adik mahasiswa, saya sudah sampaikan sama anggota bahwa kalau Anda berunjuk rasa memberitahukan kepada kami, saya akan jaga Anda. Dan jaganya itu seperti menjaga anak saya yang balita yang sedang bermain gitu. Gimana sih kalau menjaga anak yang sedang bermain? Gimana itu? Itu yang filosofi yang selalu saya. Jadi make a mutual respect between police and students itu saya selalu saya doktrinnya seperti itu. Apalagi diperkuat dengan kebijakannya Pak Kapolri untuk humanis. Tidak membawa senjata api, tidak membawa peluru tajam. Kan Anda lihat kemarin itu waktu demo, kami ini cuma model baju dinas saja. Karena ingin menyelamatkan satu korban akibat pengeroyokan itu, kami harus menggunakan protap 01, menyelamatkan jiwa orang. Perkap 01. Bahwa nyawa menjadi segala-galanya buat kami. Itu sesuai dengan tupoksinya polisi. Tugas polisi melindungi nyawa. Melindungi nyawa. Siapapun itu. Jadi siapapun itu. Ketika ada orang yang nyawanya terancam, terus kami biarkan, itu kami salah. Walaupun ini dalam konteks penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi dengan terpaksa pertimbangan situasi, lalu saya menyemprotkan air, water cannon, dan menembakkan gas air mata, lalu menolong orang yang nyawanya dalam kondisi berbahaya. Ini terhadap siapa saja, termasuk mahasiswa. Nah, dan tidak ada tindakan-tindakan kepolisian lain yang represif terhadap mahasiswa. Memang kepada hotspot itu aja, titik itu saja. Ini teman-teman, ini yang presisi ya? Iya, presisi betul, presisi betul. Setelah itu bubar, ya kita tarik lagi kembali. Ya, baik Pak Kapolda. Oke, kita lanjut ke mahasiswa. Ini terserah siapa duluan atau boleh Mas Rio duluan ya. Mas Irul, sorry. Oke, Mas Irul. Mas Bilek.
sebagai mahasiswa pastinya udah sering lah demo kan ya. Iya. Mungkin bisa cerita dari perspektif mahasiswa di lapangan nih, ketika sedang di lapangan itu, apa betul selalu ada yang berusaha menjadi penyusup? Apa betul itu atau gimana dari pengalaman aja? Ya, silakan baik. Mas Irul. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya sebagai mahasiswa itu emang sudah dari semester 1 udah sering demo Pak. Waduh. Dan mungkin beberapa kali saya ya di depan Kapolda Metro Jaya dan saya yang menjadi orator, dan memang secara secara kuantitas dan kapabilitas mahasiswa itu biasanya dibuktikan dengan mereka yang sering orator, dan itu juga biasanya menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa yang bisa orator di depan banyak massa gitu. Trofinya itulah ya, Iya, pialanya iya. itulah ya kalau bisa orator. Cuman yang hari ini Pak, yang mungkin menjadi catatan besar mahasiswa-mahasiswa yang kurang kajian dalam sebelum adanya aksi itu Pak. Karena di kita juga, khususnya di PMI itu ada materi manajemen aksi Pak. Jadi sebelum aksi memang ada peraturan gimana kita harus ada pemberitahuan, berapa masa kita. Sebelum berangkat pun kita harus tag labnya di mana, terus core labnya siapa. Itu juga itu ada dalam perumusan manajemen aksi itu di PMI pun itu kita diajarkan. Bukan saya tidak mendukung, silakan freedom of speech itu emang udah menjadi kebebasan, tapi ethics of speech-nya itu terkadang mahasiswa lupa Pak. Etika dalam menyampaikan kebebasan pendapat itu silahkan berdemo, tapi ya itu regulasi dan aturan yang sudah diatur itu juga harus diterapkan juga. Jadi Pak. mahasiswa itu demo nggak sembarangan, besok demo yuk demo, nggak gitu Enggak, ya? Ada aturannya. Emang ada aturannya. Jadi Hamin seminggu apa yang mau kita bahas itu kita rembukan terlebih dahulu Pak. Misalkan perihal kemarin yang akhirnya pembahasannya ngalor ngidul itu karena banyak miskomunikasi dan pembahasan yang tidak yang tidak masif sebelum demo. Pekerjaan rumahnya belum selesai lah ya. Sepakat. Gitu, nah, ya, jadi Hamin 1 minggu, Hamin 15 hari kita mau demo itu, yuk kita ada pembahasan yang menarik. Misalkan pastinya kebijakan-kebijakan itu ya namanya mahasiswa selalu update lah Pak, perihal ada kebijakan yang ini merugikan masyarakat atau enggak, ini merugikan mahasiswa ataupun merugikan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa itu juga pastinya udah update perihal berita itu, dan kita pengennya yuk kita demo, tapi kita ngebahas perihal apa yang mau kita demo, tuntutan kita apa, nanti yang di lapangan siapa, pengamanan massa siapa, itu kita bahas semuanya Pak. Cuman yang terjadi akhirnya di lapangan banyak orang-orang yang akhirnya bukan dari tim kita. Jadi kalau misalkan kenapa kita pakainya, kalau dari kampus pakainya jas ataupun kita pakai intinya ada identifikasi ya. Iya. Jadi biar nantinya ini masa kita gitu. Jelas, nah, ya. Makanya setelah ada pemberitaan pasca demo itu selalu yang muncul, lah ini bukan orang dari kita loh Pak. Dan akhirnya polisi kan kenapa mengambil tindakan yang akhirnya melindungi siapapun, melindungi nyawa, ya karena kan ada yang tim provok itu emang kita ada simulasi aksi itu Pak. Itu emang ada tim provok yang udah pukul aja. Nah, itu biasanya ada. Nah, nantinya akhirnya kan polisi terkadang kepancing emosinya, akhirnya kan ya keluarlah gas air mata untuk menghindari itu gitu. Mas Irul, dari pengalaman Mas Irul itu sering tuh melihat di lapangan memang ada itu yang provokator, pemancing, emang ada gitu ya? Nah, ada, dan jujur Pak, kalau saya tuh sebenarnya mahasiswa kan, karena juga saya mantan presiden di Filsafat juga di UIN Jakarta. Ya, saya paling suka sebenarnya orasi. Cuman saya nggak pernah ikut dan terlibat dalam demo yang akhirnya itu ricuh, Pak. Karena memang saya pun demo itu hamin seminggu, minimal tuh hamin 3 hari pasti surat pemberitahuan ke Kapolda. Mau demo, misalkan demonya di Kapolda, ya itu pasti udah sampai. Kita udah pengamanan, semuanya udah beres. Jadi ya kita menyampaikan aja. Misalkan karena kan ada stepnya juga. Misalkan apa yang kita sampaikan, misalkan audiensi, ya kita mintanya audiensi. Misalkan udah ketemu audiensi itu, apa permintaan kita, apa tuntutan kita, itu kan pasti ditindaklanjuti, Pak. Nah, jadi nggak ada, emang selalu ada Pak. Nah, pernah saya di depan Kapolda ini
Saya dari jam 3 itu udah saya orasi perihal dulu pas masih zamannya di artis-artis pada ditangkap yang paksa itu loh Pak. Apa itu? Yang di Pak Kapoldanya beliau bukan? bukan. Udah Tahun berapa? Tahun berapa? 2017 Pak. Oh. Ya dari pas 2017 saya ingat banget depan Kapolda saya nggak pakai baju, badan saya ditulisin ada tulisannya itu demokrasi is dead. Jadi ada regulasi yang waktu itu yang kita pahami polisi mengambil regulasinya salah. Jadi kayak misalkan Bapak pengen nangkap saya, tiba-tiba ditangkap tanpa ada pemberitahuan. Sama seperti hanya mahasiswa pengen demo, tapi nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba demo gitu. Ya, Nah, menarik, itu. menarik. Nah akhirnya kita demo. Nah cuman tiba-tiba Pak, kita lagi demo beneran nggak ada intinya nggak ada settingan aksi ataupun apa. Kita sampaikan aspirasi kita biar didengar. Tiba-tiba ada datang mobil komando dan itu tiba-tiba nyampe intinya turunkan ya lah inti akhirnya karena kita emang dari semalam dari kemarin kita juga udah kita udah kaji perihal nanti kalau misalkan ada yang provok dari siapapun dari kita harus minggir. Udah ada protapnya ya udah. Nah, iya udah ada protapnya. Akhirnya bener mereka datang bakar ban, kita mundur, Pak. Akhirnya ganti tuh mobil komandonya. Nah, itu yang nggak tahu, Pak. Itu ada penada ataupun dari siapapun yang menginfokan apa atau enggak memang mereka juga pengen demo. Ya tiba-tiba masuk aja ada ya selalu ada selundupan massa yang kasih kayak Mas gitu. Irul. Selanjutnya Mas Billy. Jadi kan tadi Pak Kapolda sudah bilang ya bahwa sebetulnya polisi itu untuk menjaga keamanan, menyelamatkan nyawa siapapun. Nah, jadi perlu ada trust dari polisi ke mahasiswa, mahasiswa ke polisi. Nah, Mas Billy juga nih sebagai veteran demo udah sering nih kan. Pada realnya nih Mas Billy ya, kalau sudah di lapangan, itu persepsi teman-teman mahasiswa pada saat di lapangan ya, terhadap polisi itu gimana gitu? Apa emang percaya bahwa dilindungi atau wah ini harus kita lawan atau gimana Mas Billy? Mungkin bisa cerita persepsi teman-teman mahasiswa pada polisi ini gimana? Kalau pengalaman saya sendiri dengan teman-teman PMKRI itu tergantung goalsnya kemana waktu aksi. Misalnya goalsnya ke audiensi atau hanya menyampaikan aspirasi saja sekedar. Untuk kepercayaan kepada polisi sendiri, kita mahasiswa percaya. Kita percaya polisi bisa mengamankan jalannya aksi. Karena sebelumnya tuh selalu ada koordinasi antara Korlap dengan teman-teman kepolisian. Jadi kalau ngelihat polisi seneng ya, bukan malah oh itu musuh enggak ya, malah seneng kalau ada polisi gitu. Dia gimana? Itu tadi saya bilang tergantung situasi di lapangan. Karena kadang-kadang kan jiwa mahasiswa itu menggebu-gebu. Iya, oke. Jadi pingin dilihat hebat, pasti, woi, udah gebu-gebukan yuk. Wow, iya. Ada yang trofinya jadi orator, ada yang harus gebuk-gebukan. Itu memang realnya ada juga itu ya. Itu tergantung situasi tergantung lapangan. situasi lapangan ya. Baik, oke. Biasanya waktu konsolidasi itu biasanya itu nggak disampaikan. Itu nggak disampaikan karena Korlapnya menjaga masa aksinya supaya jangan sampai ada yang takut turun gitu. Iya. Biasanya itu strategi itu yang dipakai. Oke, jadi memang di lapangan itu ya tergantung situasi. Nah, menurut saya Pak Kapolda juga ini tentunya nggak naif lah. Pasti tahu lah anak muda ini kan kadang pengen agak ya main otot dikit gitu loh. Gimana Pak Kapolda menghadapi adik-adik mahasiswa ini? Dalam beberapa teori tentang crowd control memang itu pasti ada. Dan saya menyadari bahwa tarian-tarian demonstrasi itu merupakan sebuah prosesi yang sering dilakukan oleh adik mahasiswa. Bagian dari ritualnya. Bagian dari ritualnya lah itu. Yang saya sayangkan kalau kemudian berujung kepada tindakan-tindakan yang kriminal, udah membakar misalnya. Membakar fasilitas dan sebagainya, melempari petugas, nggak apa-apa, silakan ritual, nggak ada masalah. Dan yang berikutnya lagi menjadi catatan saya bahwa saya juga memberitahu kepada anggota dan
perubahannya kan bisa adik-adik mahasiswa lihat itu sekarang ya. Bagaimana dulu polisi menghadapi unjuk rasa yang begitu reaktif, sekarang itu sangat-sangat jauh lebih sabar, jauh lebih terukur. Karena polisi juga tahu bahwa emosional, jadi psikologi masanya juga, polisi ini udah banyak tahu bahwa emotional is the fuel of crowd gitu. Jadi betul. Mereka paham betul bahwa makin polisi terpancing dengan emosi kerumunan ini makin bahaya sebenarnya buat polisi. Jadi kami juga nggak akan gitu naif melihat adik-adik. Cuman catatan saya satu, adik-adik ini masih banyak yang suka demo kucing-kucingan, nggak mau beritahu. Yang turunnya 500 ngakunya 50. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka itu menjadi ini mungkin sesuatu yang ke depan harus kita karena undang-undang ini sebenarnya sangat mulia, sudah sangat mulia ini. Undang-undang nomor 9 tahun 98. Jadi making a mutual respect itu, membangun saling respect antara polisi dengan adik-adik mahasiswa atau siapapun elemen pengunjuk rasa itu harus tercipta. Kan kita ingin menjadi negara yang beradab dengan demokrasi yang berkualitas tentunya. Teriakan-teriakan di jalan itu menjadi sebuah keniscayaan yang terus ada, tapi juga ya kan etik of speech-nya itu dari freedom of speech harus kita junjung tinggi. Itu kira-kira Kang Robi. Iya, Mas Irul sebagai mahasiswa, gimana cita-cita Pak Kapolda ini supaya ada mutual respect itu bisa dicapai nggak di lapangan secara real menurut Mas Irul? Sebenarnya kalau misalkan hari ini Pak, kalau dari pandangan saya hari ini mahasiswa itu sebenarnya hanya kurangnya edukasi perihal manajemen aksinya aja Pak. Kalau misalkan mereka semuanya paham perihal manajemen aksinya itu paham, kemungkinan yang akan terjadi seperti halnya kucing-kucingan dengan Kapolda, dengan polisi itu tidak akan terjadi. Karena memang kalau manajemen aksinya itu memang dilakukan dengan sesuai dengan sesuai dengan aturannya itu, kayak misalkan kita harus kumpul, koordinasinya berapa, masanya berapa, surat pemberitahuan ke kepolisian seperti apa, itu udah pasti real Pak. Tidak akan terjadi hal-hal yang di lapangan ricuh ataupun seperti apa, karena itu udah pastinya satu komando. Nah, ini yang miskomunikasi karena terlalu banyaknya elemen yang akhirnya bergabung, itu yang kadang miskomunikasi. Satunya, ya nggak bisa sekarang harus ricu nih. Nah itu yang akhirnya memancing adrenalin juga mahasiswa-mahasiswa yang, iya dong. Akhirnya kan, ya itu Pak. Jadi kayak gitu-gitu aja gitu ya. Jadi seakan-akan aksi orasi hari ini emang udah agak berbeda ya akhirnya. Kalau dulu menjadi orator itu udah hal yang menjadi kebanggaan. Iya, Bu. Sekarang justru dinamika yang dibangun ricu. Itu yang jadi kebanggaan. Nah, iya akhirnya kan banyak media akhirnya yang ngeliput mahasiswa yang masih bertahan ya kayak kemarin ada berita yang mahasiswa yang bom molotov yang gas air mata yang polisi, dia kan ngelempar balik Pak. Itu kan yang pasti disorot, itu pasti menjadi suatu kebanggaan mahasiswa di mana. Ini mahasiswa mana nih? Itu karena diliput media, masuk TV, pengen jadi hero di TV. Jadi seakan-akan dia yang berani, padahal ini udah keluar dari skenario dan manajemen Mas Billy, udah kita sepakat tuh. Pernah ngerasain pengen jadi hero di TV itu? Pernah? Semester awal sih gitu. Gitu ya. Gimana nih Pak Kapolda untuk pada ingin jadi hero? Saya mau tanya dulu nih. Jujur tapi jawabnya. Pasti Pak. Kalau nggak ada ribut-ribut begitu, kayaknya kurang asik gitu. Ada nggak perasaan-perasaan gitu sama kalian? Kalau jujur Pak, kalau bukan karena saya ingin baik di depan media, enggak. Karena memang kalau saya memang sesuai dengan tuntutan kita, dan itu benar yang dikatakan Mas Billy ini. Itu gimana anak-anak pas di lapangan itu benar-benar kayak otomatis aja Pak. Misalkan ada yang ribut, nah itu tuh sebenarnya ada yang kita nahan, tapi karena ngelihat kok banyak nih yang ribut gitu. Nah jadi yang kok banyak nih yang mau ribut, akhirnya ikut. Sebenarnya itu tidak tujuan kita itu bukan menyakiti polisi akhirnya, cuman karena ada yang lepas kontrol aja Pak akhirnya. Jadi kan
akhirnya kan hanya naik pagar, terus narik pagar. Itu sebenarnya kalau dari teman-teman saya pun nggak ada sama sekali tuh niatan pengen kalau yang itu benar-benar dia belajar manajemen aksi, gimana memang ya kita hanya pengen lebih aja begitu Pak. Maksudnya itu memang, ritual lah bahasa ritualnya itu yang saya pelajari juga bahwa memang terjadi yang dinamakan penularan sosial emosi. Jadi yang menular itu bukan hanya virus bakteri tapi emosi yang menular ya gitu. Mas Billy kayaknya mau menyampaikan apa pengalaman apa? Tapi memang aksi di lapangan itu semua orang, semua elemen tentu pengen aspirasinya tersampaikan. Nah itu yang kadang-kadang media tuh ambil angle-nya ricu doang nih, aspirasi kita nggak dimuat. Nah, makanya beberapa elemen itu kadang-kadang pakai strateginya itu ricu karena supaya sampai supaya aspirasi kita tersampaikan. Menarik. Jadi ada insentif malah ya, insentif yang tidak baik dari liputan fakta kan terjadi kemarin waktu ricu di DPR. Hanya beberapa media saja yang tulis atau angkat soal isu-isu yang aspirasi dari mahasiswa. Baik, ini menarik sekali nih Mas Billy. Jadi ini buat Pak Kapolda nih sebagai selain Pak Kapolda juga doktor. Jadi tadi Mas Billy mengangkat poin menarik bahwa demo di lapangan ini ternyata berinteraksi dengan hal yang lebih besar seperti media. Media ini kan lebih abstrak lagi nih. Jadi dan itu terjadi interaksi ya. Saling mencuri perhatian seperti itu. Nah ini kan jadi polisi ini nggak bisa hanya kacamata kuda apa yang terjadi di lapangan, tapi harus melihat konteks yang lebih besar demokratis termasuk yang pendekatan humanis itu. Jadi Pak Kapolda gimana? Jadi mungkin Pak Kapolda bisa menceritakan perubahan mindset ya ini. Mungkin agak abstrak ya, tapi karena ini nggak apa-apa ini kita sedikit intelektual, agak abstrak. Mindset polisi seperti apa sih yang untuk bisa menghandle demonstrasi di abad 21 seperti ini Pak? Sesuai dengan pendekatan humanis apa itu? Saya ini kan dinas di Jakarta dari tahun 98. Jadi awal reformasi, kejadian Trisakti saya udah di Jakarta. Kemudian dalam masa transisi peralihan kekuasaan dari Pak Habibie ke Gus Dur, kemudian ke Ibu Megawati, saya juga di Jakarta. Dan delala saya Kapolsek. Di mana? Di Tanah Abang. Tanah Abang itu ya masuk DPR MPR itu. Tahun-tahun 2000 itu. Nah, artinya saya melihat betul bagaimana pola interaksi dan perilaku polisi dan juga elemen-elemen yang melakukan demonstrasi. Baik mahasiswa, ormas, maupun yang akhir-akhir ini juga menarik karena keterlibatan sekelompok pelajar. Nah, menilik dari situ sangat mudah sebenarnya menjelaskan Mas Kang Robi bagaimana sikap dan perilaku polisi dari segi alat aja. Dari segi alat. Waktu dulu polisi itu masih bawa senjata laras panjang, bawa peluru karet. Nah, pasca reformasi dengan Undang-Undang 9 tahun 98, kemudian polisi membuat perkap itu tentang penggunaan kekuatan dalam tugas-tugas kepolisian dan Protap 01 tentang bagaimana polisi menghadapi eskalasi ancaman. Itu sangat terlihat bahwa roh daripada hak asasi manusia, demokrasi itu sudah masuk di peralatan polisi. Yang boleh hanya water cannon, yang boleh hanya gas air mata, ya toh? Polisi tidak ada lagi boleh membawa senjata laras panjang dan sebagainya. Itu. Yang kedua, instrumennya juga. Polisi sudah semakin kalau dulu tidak ada yang mengatur itu. Sekarang sampai pertanggungjawaban komandan di lapangan pun sekarang itu ada perkapnya yang terbaru. Perkap 11 tahun 2021. Jadi kalau komandan di lapangan tidak bisa mengendalikan anak buahnya sesuai dengan SOP unjuk rasa, dia kena kode etik, dia kena disiplin, dia kena pidana kalau itu ada perbuatan pidana. Jadi ini juga yang mungkin teman-teman harus tahu. Jadi betapa transformasi polisi dalam melakukan pemolisian terhadap unjuk rasa itu sudah berubah. Jadi
ideal dan akademis, tapi sebenarnya di polisi sangat jelas dan real apa perubahan-perubahan itu. Itu saya kira. Termasuk dalam memandang sebuah unjuk rasa bahwa itu ada interaksi bukan hanya antara polisi dan siapapun itu yang melakukan unjuk rasa. Karena kan kami melihat bahwa ini seperti sebesar apa sih isu ini sehingga memiliki magnet untuk kemudian pihak lain ikut. Dan kalau saya bicara seperti itu juga, dulu tahun 98 ke bawah Orde Baru, situasi pemerintah itu seperti apa? Adik-adik mahasiswa ini yang saya lihat belum berubah, masih mencamakan persepsinya tentang situasi zaman dahulu dengan situasi sekarang. Jelas berbeda loh, rezim Orde Baru dengan rezim yang sekarang ini jauh sekali berbedanya. Ya kan? Itu juga yang harus adik-adik mahasiswa ini harus jangan selalu terobsesi oleh cerita-cerita lama di zaman waktu itu, sehingga kemudian kalau demo, kalau nggak ribut sama polisi nggak benar, kalau nggak bakar ban nggak benar, kalau tidak nyandra tangki tidak benar, kalau tidak nyandra kontainer tidak benar. Lah justru kan itu lahir dulu ketika suara-suara mahasiswa dan masyarakat pada zaman itu tidak didengar. Kalau sekarang kamu duduk ngomong diskusi pakai data akademis, kamu ngomong pasti didengar kok. Kenapa mesti harus cegat jalan tol? Kenapa harus pakai ribut dengan polisi? Nah ini ada dua sisi yang menurut saya Kang Robi harus dilihat oleh adik mahasiswa dan siapapun. Mas Billy mungkin mau nanggapin, kan polisi ini berubah dari kalau Pak Kapolda dari sejak 98, tapi sejak karir mahasiswa Mas Billy ini ngelihat nggak ada perubahan dalam cara mahasiswa berdemo ini gimana? Ada perubahan, Bang. Ada perubahan ya? Bisa cukup cerita? Signifikan. Oh, apa itu bisa cerita? Kelihatan nyatanya kemarin waktu di Patung Kuda, saya apresiasi soal strategi pengamanan dari teman-teman Polri, karena polisi nggak dibiarkan bersentuhan langsung dengan masa aksi. Nah, jadi kita di luar pagar berduri itu, nah, polisi di dalam. Mungkin ada evaluasi lagi sedikit, mungkin ada kemungkinan nanti jangan sampai ada yang bakar ban, penyusup. Jadi polisi mau ngamanin terlambat karena terhalang. Jadi mungkin ke depan bisa kolaborasi bagaimana jadi caranya. Secara teknis bisa kolaborasi malah ya antara demonstran dengan polisi ya secara teknis. Karena tujuannya sama kan sebetulnya. Tapi kemarin tuh keren. Keren sebenarnya. Iya, waktu di Patung Kuda kita nggak ricuh. Iya. Itu memang betul. Siapa? Billy. Jadi betul. Memang di kawasan Monas itu kita sudah desain sedemikian rupa karena kita tahu bahwa emosional itu akibat repetisi, frekuensi, interaksi yang besar sehingga kemudian emosi itu bisa naik. Nah, untuk menurunkan tensi itu, Kang Robi, kemudian strategi saya adalah memasang alat-alat demonstrasi yang sangat humanis yang dianjurkan dan digunakan oleh polisi dunia. Pakai apa? Security barrier dan water barrier. Jadi polisi tidak perlu harus berhadapan langsung ya. Berhadapan langsung sehingga kemudian emosi menjadi. Jadi nggak ada lagi dorong-dorongan gitu, nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi itu mungkin yang dibilangin oleh Billy ya. Nah beda sama di DPR memang. Sorry nih memang ini juga menjadi tantangan buat kita ke depan, barangkali masukan buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan semua yang ada di Jakarta, masyarakatnya juga. Kan kantor DPR kita ini tidak didesain untuk demo. Betul. Kan DPR ini peninggalan Orde Baru toh. Di situ ada gedung, di depannya langsung ada jalan. Berbeda kan dengan Trafalgar Square, Tahrir Square. Memang ada lapangan Taman Demokrasi. Makanya saya mengusulkan itu kepada DPR RI. Mungkin bisa secepatnya dibuat Taman Demokrasi di samping DPR itu. Jangan biarkan adik-adik mahasiswa demo di tengah jalan. Jadi kalau macet ya karena memang nggak ada tempatnya. Jadi memang itu juga harus ada resetting environmental. Yang kedua juga di kawasan Monas. Memang ada di sana Taman Demokrasi. Cuma lokasinya tidak strategis. Menurut saya harus ditempatkan di sebuah titik yang dimana ketika dia berteriak menyampaikan aspirasinya itu dilihat semua orang. Ini kan ada kalau berteriak kan kalau di tempat sepi juga kan nggak mau kan. Nah maunya kan dia kayak orang manggung lah. Panggungnya itu betul-betul menghadap ke audiens. Nah saya sudah mengusulkan ke Pemda DKI kalau bisa di Monas Barat itu di Patung Kuda
dibuat taman demokrasi di situ. Kalau di DPR di kolam itu Taman Ria di situ Taman dibuat Ria itu. dibuat taman demokrasi. Nanti kita siapin panggungnya, kita siapin toanya, kita siapin alat-alat musiknya lah kalau orang mau konser. Silakan dia teriak. Jadi konser dong, bukan demo nanti, Pak. Demo yang kayak ya mirip konser. Oke. Tidak perlu dia bawa mobil komando karena di situ udah ada mic-nya, udah ada mic-nya, udah ada ininya. Teriaklah sampai sekuat-kuatnya. Sebelum ke topik selanjutnya terakhir nih mengenai pancingan emosi ini. Ini saya menarik, akhir-akhir ini memang ada tren demonstrasi melibatkan anak di bawah umur untuk memancing emosi. Nah, ini terus terang saya juga agak concern dengan ini. Mungkin Pak Kapolda dan teman-teman silakan. Pak Kapolda dulu silakan. Sebenarnya ini melibatkan anak di bawah umur dalam berdemonstrasi ini sudah sangat melanggar banyak aturan. Undang-Undang tentang perlindungan anak. Jelas itu. Ya jelas itu. Regulasinya ada. Sudah bisa ditangkap ini. Ya toh? Kemudian, jadi nggak ditangkap pun itu karena diskresi aja. Iya, diskresi kita aja, kita nggak tangkap. Itu yang satu. Yang kedua, fakta membuktikan bahwa anak-anak ini tidak tahu kenapa dia datang ke situ. Jadi mereka demo ini bukan menjadi bagian dari apa yang mereka perjuangkan sebenarnya. Sepakat. Suruh nggak? Sepakat. Iya. Jadi dia turun ditanya, ngapain lu kesini? Ikut aja. Kagak tahu kenapa, karena ada flyer aja. Jadi ini kan menurut saya pendidikan politik yang membodohi masyarakat lah, nggak baik lah pelajar ini. Kemudian yang berikutnya lagi kelompok-kelompok ini selain digerakkan tanpa mengetahui apa tujuannya, mereka juga ini sangat-sangat cenderung untuk dijadikan sebagai bemper dan semacam martir lah, karena gitu ya? Mereka yang paling mudah untuk ribut dan melempari polisi. Dalam beberapa kejadian unjuk rasa seperti di Bawaslu tahun 2019 kan ada ribut tuh, dan kemarin juga kan ada, yang memulai memprovokasi polisi, dan faktanya yang membakar pos polisi Pejompongan itu pelajar STM. Pelajar STM. Itu ya? Iya pelajar. Jadi 3 poin itu menurut saya yang saya kira ini menjadi renungan kita bersama supaya stop lah mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk berdemonstrasi. Mas Hiro gimana, ada komentar? Sebenarnya saya sama sepakat dengan Pak Kapolda juga perihal anak di bawah umur itu sebenarnya tidak ada eksploitasi sebenarnya, Pak. Cuman karena memang awal mula karena saya coba mengedukasi kan karena di dekat kampus saya itu banyak lah yang anak-anak STM itu mengedukasi perihal yang awal yang di DPR waktu itu yang STM turun RUU KUHP. Nah itu dari situ sampai sekarang akhirnya ketika ada kakak-kakak mahasiswanya yang demo, adik-adik itu pengen ikut gitu loh, Pak. Sedangkan mereka, ya benar, ketika ditanya apa yang hari ini dituntut, mereka nggak tahu. Saya hanya ikut saja atas nama, bahasanya atas nama mendukung mahasiswa atau mendukung atas nama masyarakat lah. Ya intinya, ya itu saya berharap semua hari ini adik-adik yang masih sekolah perlu juga edukasi lah perihal untuk bagaimana demo yang baik itu juga ada manajemennya, bukan kalian hanya ini mungkin buat edukasi semuanya nanti ya Pak, buat siswa-siswa STM ataupun yang siswa-siswa yang di bawah umur lah, orang yang masih yang di bawah umur, jangan ikut dalam unjuk rasa kalau kalian tidak tahulah perihal apa yang dituntut, manajemennya seperti apa gitu. Ya, Mas Billy gimana, pernah menghadapi teman-teman SMA siswa-siswa ini? Mengurangi rasa hormat saya kepada adik-adik SMA ataupun SMP. Kita apresiasi bahwa kalian berteriak juga, tapi jangan asal bunyi, jangan asal ikut rame. Kita dapat pelajaran yang bagus dari Pak Kapolda bahwa itu termasuk eksploitasi anak, itu melanggar undang-undang. Tentu ini PR besar ke depan bahwa bisa kolaborasi dengan kelompok Cipayung ataupun mahasiswa-mahasiswa lain untuk sosialisasi kepada teman-teman
kita lakukan pemetaan, sekolah-sekolah mana yang sering ikut. Iya. Kita lakukan sosialisasi. Ya, betul ya, setuju. Baik, kita move on ke topik selanjutnya, mungkin isu yang lebih luas. Kita mulai dari Pak Kapolda. Kemarin minggu lalu demo katanya akan ada lagi, pemilu semakin dekat. Gimana nih Pak Kapolda menyikapi tensi politik sosial dan juga ekonomi yang sekarang sedang susah ini? Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dengan masyarakat Jakarta lah menurut Pak Kapolda, gimana itu? Dalam menghadapi situasi sekarang, apalagi situasi pandemi COVID-19, pandemi ya. Variabel pandemi ini juga menjadi sebuah hitungan yang harus betul-betul kita sadari dengan sepenuh hati, dan harus kita pahami betul bahwa ini adalah sebuah bencana non alam yang melanda seluruh dunia, dan variabel ini ternyata berpengaruh begitu luas di semua aspek. Ini juga harus kita sadari. Ke depan kita akan menghadapi tahapan-tahapan pemilu. Setelah pelantikan kemarin KPU, tentu akan mulai ada tahapan-tahapan itu. Nah, saya berharap kepada masyarakat kita untuk semua betul-betul menggunakan akal sehat, kemudian melihat sebuah fenomena dan fakta secara objektif. Jika ada isu-isu, tolong disiasati dengan menggunakan akal yang sehat, karena kalau itu kita terikut dengan kepentingan-kepentingan yang subjektif, itu sangat berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali di internal kepolisian sendiri dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini bukan hal yang baru. Ini sudah pengulangan di era reformasi lah. Sehingga upaya-upaya namanya cooling system, kemudian law enforcement yang memiliki legitimasi, serta kegiatan-kegiatan pemolisian terhadap kejahatan ini terus kita kembangkan. Di samping juga dalam beberapa kesempatan kami melihat sebuah potensi untuk bisa dirubah kendala menjadi sebuah peluang, gitu ya. Tantangan menjadi sebuah solusi, gitu ya. Seperti anak muda yang hobi balap di jalan, kita buatkan ekosistem street race, ya kan. Kemudian itu akan kita bahas khusus. Baik. Dan upaya menjaga situasi Jakarta yang adem, yang damai, yang sejuk itu dengan 3 pendekatan tersebut tadi, di samping variabel supaya tetap sehat, karena bagaimanapun dengan sehat ekonomi kita bisa bertumbuh, yang bisa menjadi pemicu timbulnya masalah-masalah itu terus kita jaga. Itu polisi. Oleh sebab itu giat-giat vaksinasi, giat-giat 3T, testing, tracing, polisi harus paham, harus terlibat, harus mengerti, harus mau turun dan terjun ke dalam. Jadi polisi ini istilahnya bukan hanya pemadam kebakaran datang kalau ada masalah, tapi masuk ke jantung masalah, vaksinasi. Makanya polisi ngurus vaksinasi, Polda Metro Jaya luar biasa usahanya. Supaya sebelum membesar, sebelum turbulensinya jadi besar, tidak bisa dikontrol, masuk ke situ. Oh itu itu kayaknya pendekatan yang mau nggak mau harus dilakukan. Teman-teman mahasiswa, Mas Billy, Mas Irul, gimana nih? Ekonomi tambah susah, tensi politik naik, apa ya nih? Kedepannya kita bakal seperti apa nih? Boleh kasih bocorannya yang buat kita-kita? Ya perihal ekonomi, Pak ya. Kalau kita tuh sebenarnya ngebacanya ya dari perspektif kita juga, ekonomi kita emang dari dulu udah seperti ini ya emang susah gitu Pak. Jadi bukan, kalau kata Pak Kapolda, bukan hal yang baru untuk kita hadapi sebenarnya. Dengan ekonomi yang makin susah, dengan tensi politik makin naik ya ini ya kita tetap akan hadapi dengan kondisi hari ini ya dengan senang hati, dan ya benar dengan misalkan terjadinya hari ini pandemi, terus tensi politik kita naik, yang mau nggak mau pertama ya kita harus mengedepankan akal sehat, karena itu Pak, ketika hari ini mengedepankan emosional, udah kita lagi susah, masa pandemi banyak yang jualan masih masa pemulihan, terus tiba-tiba tensi politik naik, akhirnya ada berita yang penaikan harga dan segala macamnya, akhirnya semuanya jadi salah gitu Pak. Bukan disikapi, padahal emang ya
kan emang dari dulu dari harga 100 rupiah ya pastinya semakin kesini itu kan pastinya semakin naik. Jadi itu sebenarnya yang masyarakat yang harus paham perihal ekonomi itu bukan semakin kesini tuh bukan akan semakin murah Pak, karena memang udah semakin modern, ya itu udah menjadi kepastian. Ya kalau misalkan dibandingkan dari dulu harga, ya emang pastinya lebih murah dulu karena juga sekarang lebih modern. Itulah ekonomi modern ya, itulah. Iya, makanya jadi harusnya kita menghadapinya dengan akal sehat dan kita harus tetap legowo dengan keadaan sosial politik hari ini, bahkan ekonomi pun hari ini mau naik kah atau nggak turun ya itu juga pasti pemerintah itu memikirkan yang terbaik buat masyarakat gitu. Iya, apalagi sekarang kan mereka semua dipilih rakyat, nggak suka tinggal nggak usah dipilih selesai. Iya. Mas Billy gimana? Masyarakat tambah susah ekonominya, politik deket pemilu, kira-kira sebagai mahasiswa mau ngapain nih kira-kira Mas Billy? Tentu sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah, tentu tugas kita hanya bahwa ekonomi harus pulih. Ekonomi itu tugas pemerintah, tugas kami mahasiswa belajar, mengembangkan kapasitas, sehingga dapat bersaing. Apalagi kan Indonesia tahun-tahun kemarin kerjasama dengan Cina soal AFTA ya. Tentu persaingan ke depan akan semakin ketat. Jadi ya sebagai mahasiswa tentu kita mengharapkan yang terbaik. Ya, yang pasti pemerintah mitra kritis ya. Jadi udah kita bukan mitra kritis. Soal lengserkan apa lagi, tapi mitra, tapi yang kritis kan gitu. Kritis. Nah justru Silakan Mas Irul. Jadi justru dengan kita mitra kritis kita, kalau bahasa kita tuh mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat ya. Jadi memang itu yang sebenarnya kita bisa mengedukasi kenapa kapabilitas kita harus tetap upgrading diri kita itu kenapa harus tetap di-upgrade itu biar mengedukasi masyarakat bahwa dengan ekonomi yang hari ini misalkan ada kenaikan harga dan segala macam bukan karena ada permainan politik atau bukan karena mau pemilu ataupun bukan karena apa, karena memang ya ini udah waktunya untuk emang itu udah naik gitu. Nah itu juga kita juga harus bisa ngebaca perihal perekonomian tingkat nasional bahkan ya ekonomi global. Oke. Ya terima kasih. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Pak Kapolda, setelah itu selesai. Pak Kapolda, seperti saya bilang di awal, Pak Kapolda ini kalau saya pribadi mengamati pertama ahlinya merubah masalah tantangan jadi solusi. Ya. Street racing itu tadi dibikin ekosistemnya. Dan nomor 2, berkolaborasi dengan pihak ketiga. Vaksinasi menggerakkan relawan. Saya lihat beritanya. Komunitas motor dirangkul. Nah, saya agak pengen memberikan challenge ke Pak Kapolda ini. Apa nih gebrakan Pak Kapolda, terutama mungkin masalah demonstrasi mahasiswa ini. Ya kita tahu itu masalah. Pihaknya jelas mahasiswa. Nah kita tunggu. Kira-kira ada nggak ide brilian Pak Kapolda ini untuk merubah masalah ini justru menjadi modal kemajuan kita gitu kira-kira? Menarik sih memang. Saya mencoba nanti ini mungkin habis Ramadan akan roadshow ke beberapa kampus lah. Untuk menyerap aspirasi adik-adik mahasiswa. Karena segala kebijakan yang tidak berbasis kepada situasi real di lapangan itu, ini akan merasa nikmat sendiri padahal sebenarnya itu tidak terjadi, halusinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga saya bertemu dengan adik-adik ini untuk memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana Indonesia ke depan. Kita akan memasuki tahun emas kan Indonesia. 100 tahun kemerdekaan kita di tahun berapa? Di tahun 2045. Nah, 2045 kan Anda ini sudah menjadi menteri, sudah menjadi gubernur. Saya udah belum tentu masih ada di muka bumi ini. Itu yang ingin saya sadarkan bahwa apa yang kami kerjakan sekarang sebenarnya bukan untuk kami, untuk mereka. Nah setelah itu kemudian nanti akan saya susun sebuah ekosistem barangkali, bagaimana ekosistem demonstrasi supaya menuju Indonesia emas di tahun 2045 ini bisa tercapai. Ini kan peran polisi sebagai katalisator, fasilitator ini kan, ini saya kira kita bisa lakukan ke depan, Kang Robi. Doakan aja. Tapi tentunya saya butuh dukungan. Kan mahasiswa ini kan
Civitas Akademika ini kan kompleks, ada dosen, ada guru besar, ada jurnal, ada tulisan, ada semuanya. Kan scholarship-nya polisi ini kan harus tetap jalan juga. Nah, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan di era digital seperti saat ini. Semua butuh kolaborasi, semua butuh kerja bersama. Jadi nanti saya akan setelah semuanya tergelar, tahu semuanya, mau ngajak mahasiswa lah, khususnya mahasiswa yang suka demo-demo itu, iya kan? Nanti saya salah ngomong, datang kampus, padahal kampusnya perawat semua, nggak ada yang turun, ya kan? Itu harus turun ke kampus-kampus yang memang menjadi pilar demokrasi kita. Kemudian yang mahasiswanya kritis-kritis, kita aja diskusi. Mudah-mudahan nanti. Satu lagi, Pak Kapolda, saya jadi penasaran ini. Dari mana sih datangnya solusi kreatif, kemauan untuk berkolaborasi? Apa ada pengalaman hidup atau pengalaman pribadi Pak Kapolda ini bahwa penting solusi kreatif, terus merangkul banyak orang, apa pernah? Dari mana itu munculnya? Karena kan nggak semua orang atau semua polisi bisa muncul dengan ide itu, Pak Kapolda. Satu, saya orang kampung. Orang kampung ini kan kalau mau bertahan hidup harus, kalau nggak pintar, maju, kerja keras kan. Itu mungkin jadi dipaksa oleh lingkungan untuk harus survive. Iya, saya tidak lahir di ruangan ber-AC seperti ini si Irul. Saya lahir di rumah kayu lah, itu satu. Yang kedua, saya sekolah orangnya. Jadi pendidikan setelah selesai dari Akademi Kepolisian itu bukan suatu akhir, tapi itu adalah sebuah permulaan. Jadi untuk meningkatkan taraf hidup, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya sekolah setinggi-tingginya. Setelah S3 baru saya berhenti sekolah. Itu. Yang ketiga, membangun relasi tentunya ya, membangun silaturahim. Kemudian harus melek teknologi lah. Di era digital seperti sekarang, mau pintar mau pandai, kalau nggak berkolaborasi dan tidak melek teknologi, saya pikir itu juga menjadi persoalan tersendiri. Sekarang polisi ya pakai body cam apa ya? Iya, dalam beberapa kali demonstrasi kita pakai body cam. Dalam beberapa kali patroli polisi menggunakan big data. Dalam beberapa kali kegiatan semua command center kita terus kita kembangkan pelibatan teknologi digital. Dalam konteks digitalisasi tersebut dan dalam konteks beberapa program unggulan Polda Metro Jaya, saya membuat ini, Kang Robi, ada namanya vaksinasi merdeka. Itu sebuah ekosistem yang kita bangun dengan 3 pilar: kedermawanan, kerelawanan, dan kepemimpinan. 3K namanya. Saya ingat betul di awal-awal vaksinasi, di mana kita susah nyari tukang suntik karena semua nakes kita itu berjibaku di rumah sakit. Saya kemudian berpikir, kenapa kita tidak mencari relawan-relawan nakes yang memang tidak bekerja dan tidak sibuk pada saat itu. Siapa dia? Dokter gigi, dokter kecantikan. Ini kreatif lagi. Iya, itu kan. Nah, kita membangun ekosistem. Nah, waktu itu kalau kita berharap kepada anggaran yang dikeluarkan oleh negara, sementara kita memiliki negara yang memiliki tingkat kedermawanan. Dalam survei indeks negara yang paling dermawan, Indonesia number 1 loh. Nah, ruang itu saya manfaatkan. Kita kombinasi antara kerelawanan, kedermawanan. Dan bagi polisi muda-muda, saya bilang ini ujian leadership Anda. Ujian leadership di masa susah itu memiliki 10 kali lipat tantangan, dan Anda akan lahir sebagai seorang leader yang luar biasa. Yang kedua juga terkait dengan transformasi kepemimpinan dalam melihat sebuah persoalan. Kita jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipukul sebenarnya. Jadi ketika kita memiliki palu, kita memandang sebuah persoalan itu seperti paku, maunya dipukul. Semuanya dipukul. Padahal kita memiliki ada obeng, ada gergaji, ada tang, ada gergaji, ada skrup, itu apa semuanya. Nah, polisi-polisi zaman sekarang harus seperti itu. Nah, itu kita buat ekosistem street race. Street racing ini dibangun dari banyak elemen-elemen dan kemudian teknologi digital, kemudian adik-adik yang terlibat, anak-anak yang terlibat di dalamnya. Itu sebenarnya bukan orang susah loh ternyata. Karena mau menjadi pembalap racing itu, mau membuat motornya kencang, itu butuh duit minimal 1-2 juta. Jadi kalau modif harus harus modif. Nah, dan di situ ternyata ada
nilai ekonomi yang tumbuh. Nah itu yang ingin saya tangkap. Jadi ekosistem Jadi itu. ekosistem. Begitu dia jadi street race, ada UMKM di situ, ada bengkel di situ, ada digital, karcis, ada kegiatan AMA dan sebagainya. Mudah-mudahan mahasiswa mau gabung sama saya. Jadi bukan hanya memandang polisi seperti ini polisi kalau demo aja berhadapan dengan kita. Naik motor juga nggak? Oh, Naik dong. Hobi kenceng nggak? Ya. Custom saya. Custom, wah iya. Tapi lagi saya jadi pengen pertanyaan, itu idenya itu dari mana, Pak Kapolda? Apa Pak Kapolda bangun suatu pagi, saya bikin ekosistem street race atau gimana sih ceritanya itu? Atau emang hasil bicara sama hasil orang? diskusi dengan beberapa kalangan lah. Jadi memang mengambil. Iya, saya hobi berdiskusi dengan adik-adik, dengan para pakar. Saya juga hobi membaca tentang transformasi sosial. Baca juga ya? Iya, membaca tentang kan sekarang lagi musimnya transformasi ini. Dan kalau kita hobi membaca, saya kira banyak buku, banyak jurnal, dan kita tinggal copy paste aja pengalaman negara-negara lain. Saya nggak hebat-hebat amat, saya cuma kebetulan duluan membaca aja sebenarnya. Nah itu. Sama temennya banyak. Iya, sama temennya banyak gitu. Sebenarnya saya pengen mendukung yang perihal Pak Kapolda menemui kampus-kampus dan mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya kayak keinginan saya sebagai pendemo tuh, kita tuh pengen didengar langsung, terus kayak ditemui dan audiensi. Itu sebenarnya itu sebenarnya saya mendukung. Selama ini agak jarang gitu ya, begitu-gitu ya. Mesti turun ke jalan kan mau ketemu. Kita misalkan demo Pak, lagi demo kedua misalkan orator Pak Kapolda datang, nggak bakal itu ada yang namanya kericuhan, pemukulan, pasti pada diam dan pasti disambut Pak sama masa itu pasti beneran disambut. Nih. Beneran nih. Udah pasti Pak. Karena bukan lagi kucing. Nah, makanya ketika datangnya bukan pas di akhir, makanya kenapa kericuhan itu selalu terjadi di akhir, Pak. Ya karena memang itu udah kayak ini puncaknya loh gitu. Jadi mending makanya ketahuannya aksi itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan manajemen aksi. Ketika dari awal mereka mereka orasi terus ditemui, ayo apa permasalahannya, ambil korlapnya, ayo kita diskusi apa permasalahannya. Sudah kan mereka mintanya kita pengen ketemu Kapolda, setelah ditemui ayo apa pembahasannya, adik-adik pengennya apa, setelah ditemui kalau misalkan mereka masih ada keributan dan kericuan, berarti udah settingan yang beda Pak. Kan secara manajemen aksinya yang kita pelajari di mahasiswa itu kan, setelah tuntutan kita didengarkan, nah kita pengen didengarkan oleh Pak Kapolda, dan apa dari dari apa yang kita sampaikan selanjutnya menghasilkan apa, itu yang kan kita tunggu. Sebenarnya sama Pak Kapolda pengen hadir ke setiap kampus untuk bertemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa, akhirnya apa yang mahasiswa pengen. Sebenarnya itu sama dengan kayak pendemo ditemui langsung. Kita tunggu program Polda Metro Jaya dengan mahasiswa Jakarta Raya. Iya, siap. Kita siap datang segera setelah Lebaran. Kita siap nunggu dan kita siap nyambut Pak. Terima Jakarta. kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Oke, Sobat Fobi, pembicaraan yang menarik, mudah-mudahan berguna buat semuanya. Dunia makin rumit, mungkin hidup tambah susah, tapi polisi dan mahasiswa terus berubah. Mereka terus optimis sambil tetap rasional. Sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya. Terima kasih.